Terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya. Terima kasih teman-teman tim leader Power Team yang telah mensukseskan ngumpul bareng Zoom Academy Power Team malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Selamat malam yang ada di Zoom Academy, di forum ini, dan di live streaming juga. Selamat malam. Tetap semangat, tetap termotivasi dan memotivasi teman-teman. Kami mohon maaf kapasitas Zoom, kapasitasnya penuh sesak. Kami menyediakan fasilitas live streaming, kami monitor. Teman-teman harapnya bisa masuk ke sana jika tidak bisa masuk ke forum langsung di Zoom Academy malam ini. Informasi yang lagi panas ya kita akan sampaikan. Kita harus ada pendekatan dengan proyek ekosistem ini. Metaverse adalah komponen penting proyek berlapis yang mana banyak sekali program smart contract yang akan diluncurkan, banyak sekali program aset yang akan diluncurkan, banyak sekali komponen-komponen teknologi blockchain, pengembangan dari DeFi project yang akan diluncurkan. Semuanya akan tersinkron menjadi sebuah ekosistem besar DeFi project. Oke, clear ya, teman-teman harus paham ini bahwa Metaverse akan meningkatkan perluasan. Perluasan apa? Market, perluasan sumber uang, dan pastinya komponen penting di dalam ekosistem yaitu Forcecoin. Pendekatan harus dilakukan karena kita akan banyak memasarkan produk, akan banyak memasarkan program. Bukan hanya matrik, bukan hanya NFT, bukan hanya energi, bukan hanya Forcecoin, tapi banyak sekali. Kedepannya kita ada banyak platform yang mana semua itu adalah perluasan sumber uang yang tidak meninggalkan dalam kategori tidak menghilangkan fungsional yang sudah diluncurkan. Bahkan dengan adanya program Universe, program-program yang akan diluncurkan maka akan memperkuat program matrik klasik, akan memperkuat komponen-komponen lainnya. NFT juga akan menghasilkan lebih maksimal secara bonus pasif income-nya. Tapi teman-teman harus bersabar karena ini adalah kumpulan dari proyek besar, penggabungan dari platform yang mana akan menjadi suatu ekosistem besar. Oke, di sini saya akan masuk ke materi dan saya sudah susun. Ini lebih ke pendekatan, bukan ke marketing plan detail, karena marketing plan detailnya akan kita sampaikan sesuai dengan instruksi global, pastinya sudah dikeluarkan slide marketingnya untuk Universe. Tapi di sini kami memahami pendekatannya dulu, hubungannya dengan materi klasik, NFT, dan beberapa komponen lain yang sudah terungkap. Oke. Nah, sebelum saya masuk, mungkin ada beberapa mitra baru. Salam kenal, saya Kenzi dari Batam. Kami terhubung dan fokus di proyek ini, dan kami memastikan proyek ini adalah masa depan, karena ini adalah revolusi network yang tidak ditemukan kelemahannya. Jadi harapannya teman-teman bisa paham betul proyek ini sangat serius digarap. Oke. Kemudian teman-teman juga harus paham ketika ada kebenaran di dalam bisnis yang sempurna ini, buat apa lagi kita mencari sebuah bisnis yang plannya menjanjikan, tapi membahayakan. Nah, kita sudah merasakan itu dulu, tapi sekarang kita mendapatkan kesempurnaan di dalam bisnis network. Ya, teman-teman harus pahami ketika ingin berbisnis network, ketika ada kesempurnaan, kenapa kita mencari ketidaksempurnaan. Oke, kami sudah menganalisis, kami juga terhubung dengan pakar-pakar blockchain global internasional, bahwa proyek ini sangat serius, proyek ini sangat sempurna, tapi teman-teman harus melalui proses yaitu membangun, belajar, dan mendekatkan diri kepada hal-hal baru, yaitu komponen blockchain teknologi. Oke, clear? Saya akan masuk ke sesi materi. Bang Oke, saya akan masuk ke slide. Oke, Bang Aris. Mulai teman-teman untuk membantu teman-teman yang lain, tolong jangan masuk dengan 2 device atau lebih dari 1 device. Jadi supaya teman yang lain bisa ada masuk. Jadi kalau Anda sudah masuk 1 alat, laptop atau handphone, yang lainnya jangan masuk. Karena saya lihat di situ ada beberapa orang yang masuk di banyak device. Oke, lanjutan Bang. Oke, kita masuk. Bang, bisa diterima slide-nya? Sudah, full. Bagus. Oke, kita akan masuk ke sesi materi dan harapannya ini bisa menjadikan sumber informasi untuk pendekatan program Universe Forcecoin. Teman-teman, selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Pendekatan program Universe dan Forcecoin, tema kita malam ini, dan harapannya ini menjadikan sumber informasi baru, pemahaman baru, dan peningkatan kapasitas untuk pengembangan proyek Metaverse. Oke, teman-teman, pastinya Zoom Academy ini mempunyai tujuan. Ini adalah informasi program berikutnya, Universe Forcecoin. Jadi harapannya bisa diterima informasi ini dan dimanfaatkan untuk mendapatkan momentum peluncuran nantinya. Oke, Akademi kita telah luncurkan sangat banyak strategi, teknologi, sistem itu sendiri, dan komponen-komponen lain yang berhubungan dengan proyek Metaverse secara umum. Ada diakses, teman-teman bisa mengakses di YouTube channelnya Power Team. Roadmap Metaverse itu cukup panjang. Ini adalah ekosistem besar, peluncuran program smart contract yang mana akan terhubung semuanya. Oke. Dan harapannya ini menjadi perhatian khusus bahwa kita mendapatkan sebuah proyek besar. Metaverse adalah program unggulan dari sistem terdesentralisasi penuh, menawarkan berbagai macam produk, aktivitas yang menyatukan dunia keuangan DeFi, virtual reality. Moto Metaverse ini adalah menciptakan dunia baru dengan aturan, penghuni, hukum, keamanan, dan perjalanan bisnis
yang tidak dapat diakhiri, tidak dapat dihapus, atau tidak dapat dihentikan. Oke, Metaverse jelas adalah bisnis jangka panjang, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya setelah kita melihat perkembangan pengembangan ekosistem ini nantinya. Teman-teman, dasar dari program ini adalah pemasaran program ya smart contract, yang mana sistem ini adalah sistem baru yang ditemukan oleh Lado Oktanikop. Jadi ada 4 jenis matrik atau pemasaran sistem yang akan dikembangkan yang mempunyai komponen-komponen atau tujuan yang pada akhirnya menyatukan ekosistem. Ya, ini adalah sistem network-nya. Artinya kalau selama ini teman-teman menjalankan sistem network hanya mendapatkan satu sistem, tapi kita akan mendapatkan 4 sistem di dalam satu platform. Oke, dengan kelebihannya, dengan produknya yang berbeda, dengan sistem dan teknologinya yang cukup kuat, maka ini akan menyatukan semua komponen ekosistem. Title klasik yang sebelumnya materi klasik, ini akan terjadi rebranding, akan banyak mendistribusikan produk-produk seperti energi token, kemudian tekstil produk juga akan didistribusikan, seiring berjalan akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian juga ini adalah sumber NFT royalty. Kemudian ada Universe program yang terkhusus untuk mendistribusikan Force Coin dan juga terlibat di dalam distribusi NFT royalty dan juga mengeluarkan token energi. Ada Boost, Matrix, ini juga program pemasaran juga, yang mana ini terkhusus untuk mendistribusikan komponen blockchain, game blockchain atau zona game. Kemudian Uvera, ini adalah program pemasaran yang melengkapi semua komponen atau peningkatan komponen-komponen yang akan dikembangkan di dalam Metaverse ecosystem. Kita baru masuk ke fase Title Classic, Textile Classic Matrix. Kedepannya dalam waktu dekat kita akan menerima sistem pemasaran berikutnya yaitu Universe. Oke, artinya teman-teman harus paham bahwa kita banyak program smart contract, sistem pemasarannya di Metaverse. Program aset matrik atau Textile Matrix ini adalah sistem matrik permanen ya yang menggabungkan smart contract teknologi blockchain sebagai sistem pemasaran. Ketika itu juga teman-teman akan bisa memasarkan kembali dan aliran dananya 100% itu ke mitra. Oke. Sebagai program aset juga yang bisa mendistribusikan aset digital, token energi ya, kemudian komponen aset lain ya yang berhubungan dengan keperluan dari produk yang ada di Metaverse nanti. Kemudian ada juga distribusi aset NFT royalty. Ini adalah program Textile Matrix. Ada 12 level yang terdiri dari S3 dan S6. Inilah yang kita kerjakan selama 8 bulan lebih. Dan ini juga yang banyak menghasilkan uang selama ini. Tapi kedepannya akan terjadi perluasan dan peningkatan maksimal untuk pendapatan kita atau pemasaran yang kita dapatkan di proyek ini. Kemudian NFT royalty. NFT royalty ini adalah format. Dalam hal ini tujuannya adalah format untuk mendistribusikan ya, yang mana kita dapatkan ini dari program aset matrik ya. Kemudian kedepannya juga akan mempunyai fungsional, yaitu dia akan mendistribusikan atau komponen dari Universe juga akan dilibatkan ke dalam distribusi NFT royalty. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan teman-teman, ketika teman-teman bergabung di awal, mendapatkan Just NFT cukup gampang dengan membeli 5 level aja sudah dapat Just NFT dengan token energi yang lebih baik. Kedepannya akan terjadi kesulitan, akan seiring berjalan diluncurkan banyak program itu juga akan semakin sulit untuk mendapatkan ini. Sedangkan fungsionalnya itu akan diimplementasikan. Teman-teman bisa bayangkan ketika implementasi fungsionalnya terjadi, kemudian sulitnya mendapatkan Just NFT ini, maka ini akan bernilai secara market ketika teman-teman jual di OpenSea atau teman-teman simpan seperti itu. Oke. Program aset matrik ini pastinya adalah komponen penting yang pasti adalah sumber uang besar yang selama ini sudah kita buktikan. Setelah Universe diluncurkan, ya kita bisa melihat ya Just NFT ini sulit didapatkan. Royalty NFT adalah program reward atau dividen mana Anda menerima bonus royalty dan diimplementasikan dalam format NFT. Oke, bisa dibilang ini adalah tiketnya atau syaratnya untuk mendapatkan reward atau bonus dividen dari keuntungan ekosistem ini. Kemudian, kita juga akan mendapatkan hak istimewa dengan memegang NFT ini. Hak istimewa dalam akses ke dunia digital yaitu Metaverse. Oke, teman-teman harus paham artinya fungsionalnya bukan hanya untuk syarat mendapatkan dividen bonus, tapi juga untuk akses ke dunia digital, komponen level di dalam Metaverse nantinya. Jadi fungsinya cukup bernilai, sehingga ini sangat penting teman-teman pertahankan dan miliki. Kemudian token energi. Token energi ini adalah salah satu jenis manfaat yang dapat diterima oleh peserta Metaverse. Dalam hal ketika membeli level program, maka akan mendapatkan cashback token. Energi diperlukan untuk membebankan NFT dalam program royalty. Ya, dengan mengisi token energi, peserta dapat mencapai status yang berbeda dan fungsi NFT yang lebih menguntungkan.
Token energi akan didapat dari program tekstil klasik, oke. Kemudian ke depannya juga akan didapat dari Universe. Kemudian, teman-teman, ini adalah yang kita tunggu. Ini yang lagi panas dibicarakan orang-orang seluruh dunia. Orang-orang sangat tertarik dengan komponen Universe karena ada distribusi Force Queen-nya. Apa yang terjadi ketika ini diluncurkan? Pastinya akan terjadi perluasan sumber penghasilan. Kalau dulu kita bisa memasarkan satu program aja dengan komponen NFT dan token energinya, maka kita akan mendapatkan produk atau program baru yang mana itu juga adalah sumber uang yang cukup baik, yang mempunyai potensi peningkatan finansial secara cepat. Oke, perluasan terjadi dengan adanya peluncuran Universe. Kemudian perluasan market. Teman-teman, dengan adanya peluncuran Universe, sadari ketika teman-teman memasarkan program aset dengan produk NFT-nya, dengan produk token energinya, mungkin beberapa orang belum tertarik ya. Setelah Universe diluncurkan dan ternyata Force Queen utama didistribusikan, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman akan menarik market secara besar-besaran di kapasitas pencipta cryptocurrency. Oke. Kemudian dengan peluncuran Universe, apa yang teman-teman akan dapatkan? Yaitu momentum. Teman-teman sadari, di dalam sistem Metaverse, ketika teman-teman komit, konsisten, update informasi, maka teman-teman akan mendapatkan momentum-momentum yang diluncurkan di dalam ekosistem Metaverse. Ingat, setiap peluncuran yang ada di Metaverse itu adalah uang besar yang kita dapatkan tidak seperti hari biasa. Dan kami telah menjalani proyek DeFi undernya Lando Octanicop itu 2 tahun lebih. Dan kami berhasil di dalam setiap momentum. Dan juga berhasil menciptakan orang Brasil yang follow kami, yang mengikuti, ya, yang update. Nah, jadi artinya ini cukup baik ketika teman-teman mengikuti apa yang kami sarankan, yaitu mengikuti program Universe. Teman-teman akan melihat hasilnya 1-2 hari setelah peluncuran, maka kita akan mendapatkan distribusi Force Queen, kita akan mendapatkan program baru, bonus langsung dalam hal pemasaran itu sendiri, aliran dananya itu semuanya ke mitra, 100%, tapi ada pembagian dengan pola marketing plan yang berbeda. Kemudian, dengan adanya program Universe, ini adalah komponen penting dalam ekosistem. Ya, ini adalah komponen penting untuk mempersatukan beberapa aset-aset lain seperti Force Queen akan dijadikan sebagai alat transaksi di Metaverse. Kemudian Universe akan mendevelop atau menghubungkan program Metaverse sehingga hubungannya ke matrik klasik itu akan mendapatkan NFT royalty dari keuntungan Metaverse itu sendiri. Jadi kita akan banyak mendapatkan produk, program yang bisa kita pasarkan. Kalau dulu kita bercerita hanya tentang NFT, kalau dulu kita bercerita tentang matrik klasik dengan bonus 100%-nya, maka dengan adanya komponen ekosistem berikutnya kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang lebih. Oke, dengan adanya program Universe terjadi peningkatan penambahan program aset dan aset digital. Jadi program aset kita dapatkan dan aset digital juga kita dapatkan. Yang mana semuanya ini adalah sumber uang. Dan yang mana semuanya ini adalah berlaku untuk umum tanpa ada unsur campur tangan pihak ketiga. Artinya status kekuatannya sama seperti matrik klasik, dia ada di jaringan Polygon blockchain, secara kekuatan teknologinya cukup baik, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dimatikan, tidak ada beban sistem, tidak ada pengumpulan dana, dan hal-hal yang membuat Metaverse ini menjadi lebih baik. Oke. Universe adalah program matrik berikutnya yang akan terfokus untuk distribusi Force Queen dan terhubung dengan Metaverse juga. Oke, Universe adalah program inti Metaverse, sumber penghubung ekosistem alam semestanya blockchain, ya, Metaverse ekosistem ini. Nah, di sini kita bisa melihat dunia yang mirip dengan dunia nyata nantinya di dunia Metaverse-nya. Dan ada pendirian atau dunia maksimal dalam hal penerapan prinsip desentralisasi yang paling efektif. Jadi teman-teman akan melihat sebuah dunia baru yang mana di dalam dunia Metaverse itu kita bisa melakukan aktivitas, baik itu bisnis, pertemuan, hal-hal lain, ataupun pembelian jual beli aset di dalam Metaverse itu sendiri. Nah, itu sama persis seperti kehidupan nyata. Teman-teman dapat mengakses tingkatan yang berbeda di dalam sana nantinya. Ada juga banyak sumber aset yang bisa diwariskan di dalam dunia tersebut. Teman-teman pastinya akan melakukan pengembangan aktif ya oleh terutama orang-orang aktif. Dengan adanya Universe, dengan adanya Metaverse, komponen penting dari proyek ini, maka Metaverse itu akan mempunyai nilai jual, ya, akan terhubung dengan nilai jual matrik klasik, kemudian akan terhubung juga dengan nilai jual Universe. Jadi ini adalah komponen yang kita dapatkan di dalam program Universe, yaitu Metaverse. Selain itu juga, Universe diluncurkan dan akan terhubung dengan Metaverse. Di dalam Metaverse itu ada namanya Mana.
Mana itu adalah banyaknya aset atau komponen aset yang ada di dalam dunia digital tersebut. Ini termasuk misalnya ada rumah, properti seperti itu. Kemudian ada juga aset-aset avatar lainnya. Oke. Nah, artinya Universe ini terhubung atau khusus untuk mendistribusikan atau menghubungkan dengan proyek Porcoin, cryptocurrency, kemudian dengan dunia digital yaitu Metaverse. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dipahami secara rangkuman. Jadi, Universe akan diluncurkan. Nah, Universe ini sendiri adalah jenis program matrik yang berbeda yang belum pernah ada. Oke, ini juga konsepnya tidak pernah ada teman-teman temukan. Ini adalah sebuah penemuan juga Universe ini. Sebelumnya, teman-teman tidak akan pernah menemukan sistem seperti ini. Ini juga menandakan peluncuran koin Metaverse. Ya, pola distribusinya juga konsepnya adalah pertama, pada fase awal disebut multi-mining, ada komponen residu pasif yang terpasang di dalam smart kontraknya, kemudian menjadikan unik untuk program lain manapun. Jadi program ini sangat unik dan tidak pernah seperti ini di project blockchain pada saat mendistribusikan Porcoin. Jumlah total supply-nya itu sebanyak 585.142.858 Porcoin. Dengan mekanisme pembakaran bertahap. Jadi total supply ini nanti akan berkurang karena adanya smart kontrak khusus di dalam periode tertentu di dalam programnya pembakaran. Nah, sifat dari pembakaran atau burn Porcoin ini sendiri, metodenya itu konsepnya juga berbeda. Rata-rata cryptocurrency itu biasanya pembakarannya diatur oleh sentral atau pihak ketiga, tapi ini sudah tertanam dengan smart kontrak. Oke, koneksi internet. Bang Aris monitor apakah bisa diterima? Oke. Ya, masih waktu, Bang. Oke. Ya, kita lanjut. Ada sinyal internet akses lemah tadi. Oke, kita lanjut. 80% koin akan dialokasikan untuk program Universe. Jadi distribusi terbesarnya itu melalui program Universe. Dan sisanya untuk Metaverse. Jadi sisanya itu bisa kita dapatkan di Metaverse dan kumpulan likuiditas lain, ya, dan tim pengembangan atau sistem lain. Jadi sangat besar. 80%-nya kita dapatkan dari Universe program. Jadi andalannya untuk mendapatkan Porcoin ya pastinya dari Universe. Oke. Kemudian Universe ini akan diluncurkan. Poin penting juga harus dipahami, koin Metaverse nantinya akan digunakan di setiap bagian ekosistem, termasuk perputaran produk, aplikasi Metaverse, memainkan game blockchain, kemudian membangun bisnis dan lain sebagainya. Oke. Kemudian satu-satunya cara untuk mendapatkan akses ke koin Metaverse pada tahap awal ini itu dengan cara termurah adalah dengan berpartisipasi di dalam peluncuran Universe. Oke. Setelah koin dirilis di pasar terbuka atau dimarketkan, persediaannya tersisa akan dibakar setahap yang tadi menggunakan media smart contract tadi. Kemudian tidak ada koin Force yang baru yang akan dikeluarkan dari program Universe ini. Oke. Oke, jadi tidak ada setelah Porcoin selesai didistribusikan, tidak ada distribusi lagi. Oke, semakin awal Anda mendapatkan koin Metaverse itu semakin murah harganya. Teman-teman bisa memulai dengan pembelian program tersebut, yaitu dalam DAI. Di dalam DAI 50%, dan teman-teman bisa mengatur dalam hal distribusinya, dalam hal membeli program tersebut, atau menerima bonusnya, itu 50-50 menggunakan DAI stablecoin atau Porcoin nantinya. Kemudian juga bisa secara penuh menggunakan DAI stablecoin atau menggunakan Porcoin. Selanjutnya, setelah beberapa bulan, semua tingkatan Universe serta program lain ekosistem Metaverse itu teman-teman hanya bisa membeli melalui Metaverse saja. Jadi setelah didistribusikan, nanti ada program khusus yang untuk internal akses, teman-teman bisa membeli sebagai opsi kedua. Jadi ada kumpulan orang-orang yang akan menjual Porcoin itu di market internal, teman-teman bisa mendapatkan opsi dari situ. Oke. Nah, tingkatan aktif selama 30 hari, ya, jadi teman-teman program Universe ini hanya berlaku 30 hari, kemudian nanti ada opsi untuk memperpanjangnya. Nah, dengan keuntungan itu lebih murah dibandingkan kita harus menghentikan program tersebut dan memulai baru. Oke. Kemudian poin penting juga, jika peserta mendapatkan semuanya dalam bentuk DAI, maka koin Force mereka itu tidak dapat diambil dalam hal dibeli oleh peserta lain. Jadi dia akan terbakar. Kemudian teman-teman akan ada pasar untuk cryptocurrency Metaverse. Nah, jadi bagi teman-teman yang nantinya ingin membeli dalam hal membeli level Universe dan menggunakan Porcoin, nanti teman-teman mau nggak mau harus membeli Porcoin itu di market. Setelah peluncuran penuh koin Metaverse,
itu akan diperdagangkan secara terbuka di banyak market yang sifatnya terdesentralisasi atau DEX. Ya, ada mungkin pakai Swap, Uniswap, dan macam-macam. Kemudian, mekanisme di dalam program mitra dalam hal pemasaran ini, itu kita akan mendapatkan kelangkaan nantinya, dan pastinya Porcoin harganya akan lebih bernilai. Jadi semua pemasaran yang ada di Metaverse itu akan menggunakan Porcoin nantinya, sehingga kebutuhan dari Porcoin itu sendiri sangat banyak, sehingga harganya akan meningkat. Akan terjadi yang namanya supply dan demand. Matrik Metaverse itu berisi 62 tempat kosong. Jadi ketika teman-teman membeli atau mengaktifkan program Universe, maka teman-teman akan mendapatkan 6 space kosong, yang mana di setiap tingkat itu kita berpotensi mendapatkan keuntungan 930% dari modal yang kita keluarkan di setiap level. Cukup tinggi. Nah, ini kemampuannya itu potensi untuk 1 bulannya. Jadi kalau dalam waktu 1 bulan itu, kita berpotensi mendapatkan 930%. Oke. Nah, setelah 1 bulan akan terjadi recycle, kalau bahasanya gampang dipahami, atau refresh ulang, maka teman-teman pastinya akan mendapatkan opsi melanjutkan atau menghentikan. Ketika teman-teman memilih menghentikan, maka ketika tertarik untuk memulai lagi, maka akan memulai dari awal. Tapi kalau seandainya opsinya melanjutkan, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan 5 kali lipat dibanding harus memulai dari awal. Oke. Sorry, sebenarnya informasi besarnya ada di slide ini. Oke, ini sudah saya jelaskan. Tadi saya sempat kok tulisannya kecil tapi gede. Iya, itu saya format ulang. Iya. Oke, tadi saya jelaskan sampai di sini ya, DEX, mekanisme. Nah, oke, itu adalah bagian dari penjelasan poin-poin yang kita rangkum, yang mana pastinya itu adalah informasi yang kita dapatkan, walaupun slide dari official belum kita temukan atau belum dikeluarkan. Oke. Nah, di sini paket program Tier Universe ini itu untuk mendapatkan Porcoin itu ada 9 level. Oke, 9 tier. Nah, setiap tier ini harganya dimulai dari 50 DAI stabil coin. Kemudian tier keduanya 100 DAI stabil coin. Kemudian level berikutnya itu 2 kali lipat dari level sebelumnya, dan level tertinggi itu ada 12.800 DAI stabil coin. Oke. Nah, jadi ini adalah nilainya atau modal yang harus dikeluarkan untuk membeli paket level yang ada di tiernya Universe. Nah, ini juga berlaku dalam hal komponen Gaspi, karena ini berada di jaringan Polygon, tidak ada perbedaan. Pastinya teman-teman harus mengalokasikan matic, masing-masing level ini satu. Oke, satu matic cukup. Nah, kemudian dari tier ini sendiri, maka teman-teman akan mendapatkan distribusi berupa cashback token. Itu tier 1 itu potensinya mencapai 200 Porcoin. Kemudian tier 2 itu mencapai 400 Porcoin, dan seterusnya berlaku kelipatan dari tier break sebelumnya. Nah, tier tertinggi itu berpotensi bisa mendapatkan 51.200 Porcoin. Oke. Tier yang kita aktifkan di 9 level ini itu berlaku durasinya, smart kontraknya itu mengatur selama 30 hari. Setelah 30 hari dia akan recycle, ya. Nah, setiap recycle potensi kita mendapatkan 930%. Kalau di matrik klasik itu kan kalau S3 itu potensinya 1 kali siklus itu kita mendapatkan 200%, S6 300%. Nah, di sini itu 930%. Kemudian bonus yang kita dapatkan itu mempunyai metode yang berbeda atau sistem yang berbeda. Di sini kita akan mendapatkan bonus dari pemasaran atau bonus referral itu sebesar 75% dengan pembagian 15% di setiap level susunannya. Kemudian bonus limpahan itu ada 4 baris yang mana dialokasikan 25%, 10%, 7%, 4%, dan 4%. Oke. Nah, detailnya ini itu pastinya akan mengacu ke slide yang dikeluarkan dari official nanti. Tapi sebagai gambaran kita bisa melihat ternyata Universe itu mempunyai 9 jenis level, yang mana teman-teman bebas memiliki, ingin membeli berapapun, yang terpenting sesuaikan dengan kemampuan. Oke. Nah, level-level ini nanti selain mendistribusikan, juga akan mempunyai tingkat akses ke dunia digital Metaverse. Jadi tingkat akses di Metaverse itu sendiri selain dari menggunakan format NFT royalty, tapi juga mempengaruhi dari tier yang teman-teman miliki. Oke. Nah, di dalam tier tadi, itu ada 2 jenis program smart contract. Oke. Ada namanya multi-mining, micro block,
itu 50 die stabil coin harganya. Jadi kalau teman-teman hanya membeli level 1 dalam kategori universe, maka teman-teman akan mendapatkan potensi distribusi Force Coin, yang mana distribusi Force Coin itu pastinya didapat dari pemasaran. Oke. Tapi kalau seandainya teman-teman membeli full pack atau full paket dimulai dari level 2, maka teman-teman akan mendapatkan dua sistem di dalamnya. Smart contract ya yang berhubungan dengan network pemasarannya. Maka di sini bisa kita atur ingin mendapatkan Force Coin atau 50-50 atau mendapatkan DAI semua. Oke. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan satu microblok dalam bentuk coin set yang mana ini adalah distribusi langsung dalam bentuk Force Coin. Oke. Nah, jadi teman-teman harus melihat peluang ini. Nah, di sini kita bisa melihat pembagiannya. Microblok ada di atas, kemudian di orbit keduanya ada coin set yang khusus mendistribusikan Force Coin itu sendiri. Force Coin itu adalah tokenomik ya, jadi bukan koin yang stabil. Tokenomik itu adalah istilah di dalam dunia cryptocurrency. Tokenomik adalah token yang mempunyai nilai, yang mempunyai fungsi, yang mempunyai market, kemudian ada ekosistemnya, parameter yang menentukan karakteristiknya atau fundamentalnya, dan nilai cryptocurrency atau token kriptografi yang mempunyai nilai ekonomi yang sifatnya fluktuatif sesuai dengan supply dan demand atau sesuai dengan kebutuhan market. Cryptocurrency dan token yang mempunyai karakter tokenomik ini itu adalah aset digital yang mempunyai potensi untuk peningkatan nilai yang diikat oleh teknologi kriptografi. Nah, berbeda kasusnya dengan stabil coin. Stabil coin ini biasanya dia mengacu kepada sesuatu uang fiat atau komponen lain. Jadi misalnya DAI stabil coin itu mengacu ke dolar, oke? Atau mungkin ada beberapa cryptocurrency dalam bentuk karakter token, misalnya mengacu kepada harga emas. Atau mungkin BIT IDR yang ada di toko kripto itu adalah sejenis cryptocurrency yang stabil juga yang mengacu ke nilai IDR, oke? Artinya tidak ada nilai peningkatan dalam hal asetnya. Nah, karakternya berbeda pastinya. Yang sifatnya stabil coin itu lebih cocok untuk alat transaksi untuk jual beli program-program atau aset digital di dalam blockchain teknologi. Tapi kalau yang sifatnya tokenomik itu sangat berpotensi untuk dijadikan aset, di hold, disimpan yang mempunyai fungsi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Seperti misalnya Ethereum, Bitcoin, Tron, itu ada potensi nilainya akan naik sesuai dengan kebutuhan supply dan demand-nya, kebutuhan market-nya. Oke, seperti itu pemahamannya antara Force Coin yang mana ini adalah tokenomik dan kita bandingkan dengan DAI stabil coin. Nah, pastinya setelah ekosistem ini terbentuk, maka kita akan menggunakan Force Coin ini sebagai alat transaksi. Pertanyaannya, apakah akan mempengaruhi dari harga level yang sudah ditetapkan? Nah, di dalam informasi yang kita terima bahwa level itu tetap secara nilai, kalau level 1 di materi klasik harganya adalah $5, maka harganya $5. Nah, dan itu Force Coin digunakan untuk pembelian level itu sendiri, itu menyesuaikan dari harga pada saat itu. Oke, contoh misalnya harga Force Coin itu nilainya adalah $2 misalnya. Artinya Force Coin yang dibutuhkan untuk membeli level matrix 1 pastinya kita membutuhkan 2,5 Force Coin, bukan 5 Force Coin. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan dolar dalam hal fix dolar produk tersebut, program tersebut, maka akan menyesuaikan dengan Force Coin nantinya. Oke. Nah, total supply dan burning Force Coin atau pembakaran dari Force Coin, jumlah pasokan koin Force ini adalah 585.000 lebih dengan mekanisme pembakaran bertahap menggunakan smart contract khusus dalam periode tertentu. Oke. 80% koin akan dialokasikan untuk program Universe dan sisanya untuk Metaverse dan kumpulan likuiditas dan tim. Oke, jadi teman-teman harus memahami total supply ini. Pembagiannya juga ada di Metaverse. Kita juga ada potensi untuk mendapatkan, tapi sedikit sulit seperti itu. Oke, kemudian ada program Universe Multi-Mining ini. Ya pastinya inilah yang kita dapatkan yang paling banyak. Kita dapatkan yaitu dari program Universe. Nah, Metaverse ekosistem itu mempunyai komponen-komponen dan terdiri dari banyak program smart contract dan aset-aset digital yang mana semuanya akan terhubung dan menjadikan sebuah ekosistem. Ya, NFT royalty itu adalah potensi pasif income-nya yang akan didapat melalui pergerakan dari perputaran dana yang ada di ekosistem ini. Ada Metaverse, ada Universe, ada Mana. Mana ini adalah program yang ada di dalam Metaverse, tekstil, kemudian game, zona game, Metaverse. Maka semuanya itu nanti ada perputaran dana, pastinya ada selisih
yang mana hasil dari keuntungan itu akan didistribusikan melalui format NFT ini. Kemudian, Force Coin ini akan digunakan sebagai alat transaksi network atau sistem pemasaran yang ada di Metaverse. Artinya untuk membeli program aset yang ada 4 jenis, kita juga harus menggunakan Force Coin ke depannya. Jadi secara penggunaan atau fundamental udah jelas tujuan dari Force Coin ini sendiri. Jadi Force Coin ini sendiri sudah mempunyai fungsional, karakter, fundamental. Sehingga dari sini kita bisa melihat Force Coin ini pastinya bernilai dibandingkan cryptocurrency yang diluncurkan tanpa ada tujuan yang jelas. Oke. Kemudian Force Coin juga akan digunakan untuk alat transaksi di Metaverse. Karena Metaverse ini adalah dunia yang sifatnya interaksinya sama seperti dunia nyata, kita bisa berdagang sesuatu, membeli sesuatu, menjual sesuatu, menyimpan sesuatu, semua itu membutuhkan alat transaksi, Force Coin lah yang akan digunakan di dalam ekosistem ini nantinya. Oke. Kemudian Force Coin akan digunakan untuk Metaverse ekosistem, ya pastinya semua transaksi yang sangat banyak yang akan didevelop di dalam Metaverse ekosistem semuanya menggunakan Force Coin. Nah, belum lagi pengaruh dari market eksternal, misalnya dilistingkan di market tertentu akan terjadi jual beli, itu juga akan terjadi yang namanya supply dan demand, orang menyimpan, kemudian orang mengeluarkan, jadi ada perputaran Force Coin ini yang jelas. Kemudian secara pengembangan Force Coin ini melibatkan banyak leader profesional, setiap orang yang gabung di project Metaverse pasti akan mengkampanyekan Force Coin ini. Teman-teman bisa bayangkan kapasitas perluasan atau percepatan dari perkembangan Force Coin cryptocurrency ini. Force Coin cryptocurrency akan sangat cepat dikenal oleh orang-orang seluruh dunia karena setiap negara itu terlibat di dalam pengembangan ini. Karena setiap program yang diluncurkan oleh Lado Okanikop, aset yang diluncurkan oleh Lado Okanikop, dia tidak mengambil keuntungan langsung dari kita yang terlibat mengembangkan bisnis ini. Dia hanya menyiapkan komponen-komponen ekosistemnya. Semua orang bisa memilikinya dan menjadikan bisnis mandiri untuk bisnisnya sendiri. Kalau ada 1.000 orang yang terlibat di dalam proyek ini, berarti Metaverse dikembangkan oleh 1.000 owner. Oke, kapasitasnya sangat besar. Jadi rata-rata proyek itu dikembangkan 1-2 owner aja yang bekerja sama. Oke, tapi ini setiap orang yang terlibat di dalam proyek Metaverse itu adalah owner untuk pengembangan Metaverse ekosistem. Karena kenapa? Karena aliran dananya itu untuk kita semua, untuk orang yang mengembangkannya. Oke, nah jelas artinya kekuatannya cukup baik untuk potensi dari Force Coin. Universe itu akan diluncurkan. Penjelasan lengkap tentang mengenai marketing plan secara detail itu akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk saat ini, kami menyarankan untuk menonton video terbaru di channel YouTube resmi Metaverse versinya bahasa Inggris. Tapi kami juga sudah mentranslate, ya, teman-teman bisa mengakses ke YouTube-nya Power Team. Nah, untuk detail maksimalnya, setelah slide Universe dikeluarkan secara resmi dari official, dan kita akan mengadakan Zoom Academy lagi untuk lebih maksimal dalam pemahaman. Nah, di PASE Academy ini pastinya kita pendekatan dan melihat hubungannya antara beberapa program dan mengetahui seperti apa pembentukan atau penggunaan dari Force Coin serta distribusinya. Teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Kami akan terus memahami hal-hal yang dikeluarkan dari proyek ini, dan kami berusaha untuk mendalaminya dan memberikan informasi terbaik untuk teman-teman yang ada di Power Team. Harapannya bisnis ini tumbuh, karena kita bisa melihat masa depan di proyek ini. Kesempurnaan itu ada di Metaverse, karena memang tidak ada ditemukan kelemahan di dalam sistemnya. Kelemahan pada intinya karena ada unsur sentral, karena sentralnya dihilangkan, maka di sini tidak ada kelemahan sistemnya. Bisnis ini akan ada, bisnis ini akan terus-menerus berkembang, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Teman-teman ketika membangun hari ini, maka teman-teman pastinya membangun bisnis masa depan untuk jangka panjang. Oke, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa ngobrol santai di sesi tanya-jawab nanti. Bisa menanyakan apapun, cerita apapun, dan saya akhiri untuk materinya. Untuk sesi tanya-jawab, saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Oke Bang, terima kasih.